Sombongnya Timnas Bahrain setelah kalahkan Arab Saudi dan Irak. Bumerang bagi Timnas Bahrain. Terbukti AFF memang turnamen abal-abal. Vietnam paling apes. 4 pemain naturalisasi tambahan yang resmi main di laga Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir buka-bukaan soal rahasia banyak pemain diaspora mau bela Timnas Indonesia. Itulah beberapa headline informasi seputar sepak bola tanah air yang akan kita bahas kali ini. Yuk kita simak selengkapnya. Sombongnya Timnas Bahrain setelah mengalahkan Arab Saudi dan Irak di ajang Piala Teluk 2024. Akun Instagram Timnas Bahrain @bahrain membagikan momen perayaan kemenangan para pemain The Reds, yaitu julukan Timnas Bahrain atas Arab Saudi dan Irak. Selintas tak ada yang salah dari momen perayaan kemenangan tersebut. Namun caption unggahan @bahrain menarik perhatian. Mereka seakan-akan sombong alias sulit dikalahkan. Kebahagiaan kami tak pernah berakhir, tulis akun Bahrain. Setelah hancur lebur di matchday 5 dan 6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kalah 0-1 dari Cina dan ditahan Australia 2-2 pada November 2024 lalu, Timnas Bahrain racikan Dragan Talayik bangkit pada Desember 2024 ini. Di 2 matchday awal grup B Piala Teluk 2024, Timnas Bahrain menang 3-2 atas Arab Saudi dan 2-0 kontra Irak. Timnas Arab Saudi sendiri performanya memang anjlok setelah gonta-ganti pelatih di kualifikasi Piala Dunia saja. Arab Saudi harus takluk dari Timnas Indonesia dengan skor meyakinkan 2-0. Jika mengalahkan Timnas Arab Saudi menjadi tolak ukur Timnas Bahrain mengalahkan Timnas Indonesia, tentu hal itu tidak pas. Karena Timnas Bahrain menang dengan skor 3-2, sedangkan Timnas Indonesia menang dengan skor 2-0 tanpa kebobolan. Jadi Timnas Indonesia masih lebih baik. Sedangkan saat mengalahkan Timnas Irak 2-0, Timnas Irak tidak tampil dengan full squad, bisa dikatakan tim B Irak. Terbukti para bintang Timnas Irak yang bertarung di kualifikasi Piala Dunia tidak ada dalam skuad Irak. Namun demikian Timnas Indonesia wajib waspada karena kemenangan Timnas Bahrain ini akan menambah semangat para pemain Timnas Bahrain saat menghadapi Timnas Indonesia di GBK nanti. Dengan dukungan penuh para supporter di GBK, insya Allah Timnas Indonesia bisa mengalahkan Timnas Bahrain untuk menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Bergeser pada berita selanjutnya, pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2024 antara Timnas Singapura melawan Timnas Vietnam di Stadion Jalan Besar pada 26 Desember 2024 diwarnai keberatan tim tamu. Alasannya, alokasi tiket untuk pendukung mereka sangat terbatas. Bukan cuma itu yang menjadi keberatan para supporter Timnas Vietnam, mereka yang hadir di Stadion Jalan Besar nanti juga dilarang menggunakan atribut dengan alasan keamanan. Dengan keterbatasan ini, tiket yang dijual ke publik juga sangat sedikit dari total kapasitas stadion. Sekitar 1.250 tiket disediakan untuk mitra utama turnamen, sementara 400 tiket dialokasikan untuk pemain dan juga staf kedua tim. Dari sisa tiket yang bisa disediakan hanya sekitar 4.000 yang dijual ke supporter umum, termasuk 8% untuk penggemar tim tamu. Federasi Sepak Bola Singapura atau FAS sempat mengumumkan akan menyediakan 300 tiket untuk supporter Timnas Vietnam. Namun 2 hari lalu, FAS mengubah kebijakan dengan mengalokasikan seluruh tiket untuk pendukung Vietnam melalui Federasi Sepak Bola Vietnam. Sayangnya, VFF hanya mendapatkan 70 tiket, jauh dari kebutuhan sebenarnya. Di mana keterbatasan tiket juga menjadi masalah bagi supporter Timnas Singapura. Banyak dari mereka harus antri semalaman untuk memberi tiket. Sementara sebagian besar tiket muncul di pasar gelap dengan harga 4 kali lipat lebih mahal. Pemerintah Singapura juga mencoba memberi solusi dari masalah ini dengan mendirikan 11 titik lokasi nonton bareng secara gratis. Next, sebanyak 4 pemain naturalisasi tambahan yang resmi main di laga Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kita ulas juga. Ya, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 25 Maret 2025 mendatang. Demi menjaga peluang lolos Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mesti memanfaatkan laga kandang ini sebaik-baiknya.
Ya, benar. Timnas Indonesia tak akan mudah mengalahkan Bahrain mengingat pada beberapa laga terakhir mereka dalam kepercayaan diri tinggi telah menang 3-2 atas Arab Saudi dan menggilas Irak 2-0 di ajang Piala Teluk 2024. Namun Timnas Indonesia memiliki amunisi tambahan saat menghadapi Bahrain. Pemain-pemain ini belum berstatus WNI saat menghadapi Bahrain di matchday ketiga grup C pada Kamis 10 Oktober lalu. Hanya saja pada Maret 2025, nama-nama berikut ini sudah memegang paspor Indonesia. Siapa saja? Berikut adalah 4 pemain naturalisasi tambahan yang resmi main di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Di urutan keempat ada Tim Gaipens atau dari FC Emmen. Tim Gaipens belum mendapatkan paspor Indonesia dan rencananya pemain yang telah mencatatkan 11 penampilan bersama FC Emmen di Liga 2 Belanda 2024-2025 ini akan mengambil sumpah WNI pada Februari atau Maret 2025. Secara posisi bermain, Tim Gaipens biasa beroperasi sebagai fullback atau wingback kiri yang akan memberi persaingan sengit kepada Shani Petinama, Pratama Arhan, dan juga Nathan Joaan untuk memperebutkan posisi ini. Jika tidak ada aral melintang, satu posisi wingback kiri sudah pasti diamankan oleh Kelvin Verdonk. Yang ketiga adalah Dion Mark dari Nijmegen U20. Seperti tim Gaipens, Dion Mark juga akan mengambil sumpah WNI pada Februari atau Maret 2025. Bek bertinggi badan 188 cm ini bisa diproyeksikan menggantikan Muhammad Ferrari yang masih belum konsisten. Di urutan kedua adalah Kevin Dix dari FC Copenhagen. Kevin Dix baru mendapatkan paspor Indonesia pada November 2024 kemarin, alias 1 bulan setelah laga Bahrain versus Timnas Indonesia digelar pada Oktober 2024. Kehadiran Kevin Dix praktis meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Hal itu terlihat jelas di 35 menit babak pertama saat Timnas Indonesia menjamu Jepang di matchday ke-5 grup C pada Jumat 15 November. Saat itu wingback kiri Jepang, Kaoru Mitoma, hingga winger kiri Jepang, Takumi Minamino, kesulitan tiap kali berduel dengan Kevin Dix. Dan di urutan pertama ada Ole Romeni dari FC Utrecht. Satu lagi ada sahabat Wak Haji Ragnar Uratmangun saat memperkuat Nijmegen. Ya, Ole Romeni. Kehadiran Ole dibutuhkan untuk menambah daya gedor skuad Garuda. Bukan tak mungkin saat menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada 2025 nanti, Ole Romeni semakin percaya diri ketimbang saat ini. Sebab, menurut laporan Football International, 2 klub Liga Inggris menginginkan jasanya pada Januari 2025, yakni Oxford United dan juga Leeds United. Dan berita berikutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal proses, yaitu proyek naturalisasi kepada media asal Inggris Reuters. Erick Thohir baru saja menyelesaikan menjalani tahun kedua sebagai Ketua Umum PSSI. Namun, ex-presiden Inter Milan itu sudah bergerak cepat untuk meyakinkan jasa pemain diaspora. Berbeda dari Erick di era sebelumnya, Erick Thohir sukses meyakinkan belasan nama pemain diaspora agar bersedia membela timnas Indonesia. Sampai berita ini dirilis, sudah ada 13 nama pemain diaspora yang membela timnas Indonesia di era Erick. Mereka adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ragnar Uratmangun, Tom Hai, Jay Itzes, Nathan Joaan, Kelvin Verdonk, Jens Raven, Martin Paes, Eliano Reinders, Miss Hilgers, dan juga Kevin Dix. Selain itu masih ada beberapa nama lagi yang sedang dalam proses menjadi WNI. Dan yang sudah dikonfirmasi oleh PSSI, ada 3 nama yang sedang dalam proses. Mereka adalah Ole Romeni, Tim Gaipens, dan juga Dion Mark.